Selamat datang kembali di materi manajemen sumber daya manusia. Kali ini kita ada di materi yang pertama, yaitu pengenalan mengenai manajemen sumber daya manusia atau human resource management. Bagi Anda yang baru melihat seri video ini, di seri video ini adalah tentang mata kuliah manajemen sumber daya manusia yang diajarkan untuk program studi sistem informasi sebagai mata kuliah pilihan. Itu mengapa nanti akan ada beberapa sudut pandang yang berbeda dengan materi manajemen sumber daya manusia yang default atau standar untuk biasanya untuk program studi manajemen. Di program studi sistem informasi, pembelajaran mengenai manajemen sumber daya manusia sedikit berbeda. Jadi di dalam materi yang nanti akan berlangsung lebih menekankan tentang mengapa harus belajar manajemen sumber daya manusia di dalam program studi sistem informasi? Ya, mungkin ada yang berasumsi bahwa ini nggak berhubungan begitu. Ada yang berasumsi juga ini hanya sekedar pelengkap. Ada juga yang berasumsi bahwa mata kuliah manajemen sumber daya manusia di dalam program studi sistem informasi itu lebih untuk membuat SKS supaya penuh gitu ya, 144 gitu. Padahal tidak. Yang pertama gitu bahwa kita sebenarnya sulit sekali untuk bekerja sendirian atau single fighter atau solo begitu. Ya, meskipun begitu Anda misalkan memutuskan untuk jadi entrepreneur, memutuskan untuk jadi freelancer, tetap tidak akan bekerja sendirian. Anda sebagai freelancer juga akan ketemu dengan customer. Apalagi kalau kita bekerja di sebuah perusahaan, kita pasti akan memiliki rekan kerja, kita akan memiliki anggota tim yang lain. Pak, departemen IT-nya sendirian gitu, single fighter. Ada memang, tapi itu sangat sangat langka ya sekarang. Begitu, itu yang pertama. Sehingga kita membutuhkan pengetahuan agar pada saat kita bekerja dalam lingkup organisasi, dalam tim, kita bisa menempatkan diri, kita bisa mengambil keputusan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam sistem informasi, apapun posisi Anda, sebagai sistem analis, sebagai programmer, sebagai enterprise architecture, mau tidak mau, pada satu saat Anda akan memiliki kewajiban untuk menganalisis sistem informasi sumber daya manusia ataupun sistem informasi lain yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Karena seringkali memang banyak perusahaan yang membuat sistem informasi sumber daya manusia ini sebagai prioritas yang terakhir. Ya, tetapi faktanya sebenarnya ini hal yang cukup penting ya, sumber daya manusia ini, karena nanti kita akan belajar bahwa sumber daya manusia itu adalah aset yang sangat besar, yang sangat vital. Yang terakhir, bahwa saat ini terutama bahwa hampir semua perusahaan itu memiliki teknologi informasi atau aspek teknologi informasi. Entah perusahaan atau organisasi tersebut memiliki IT departemen sendiri atau departemen teknologi informasi, sistem informasi, IDP, apapun istilahnya, ya, mereka memiliki sendiri atau mereka melakukan outsourcing. Nah, pada saat itu terjadi dan Anda terlibat di dalamnya, apapun posisinya, sebagai bawahan, sebagai supervisor, sebagai manajer, sebagai pimpinan tertinggi, maka semuanya akan sama, bahwa
kita membutuhkan penerapan dari teori manajemen sumber daya manusia. Di dalam mata kuliah ini karena memang bukan untuk program studi manajemen, maka tidak akan semua aspek tersebut dipelajari. Tetapi yang paling penting ada pengantar di sini, ada studi kasus yang dibahas yang minimal itu akan membuat eh, kita lebih terpacu untuk mempelajari pada saat sudah mempraktekkan. Bagian yang melihat video ini di YouTube dan sudah dalam posisi praktek, maka saya berharap ini bisa menambah wawasan. Nah, itu tadi yang pengantar pertamanya. Jadi sekali lagi ini bukan sebagai pelengkap, bukan sebagai ya hanya sekedar pokoknya ada SKS-nya begitu, tidak, tapi ini bermanfaat ya. Nah, apa itu human resource management atau manajemen sumber daya manusia? Ada banyak definisi, saya ambil beberapa. Ada satu definisi yang menyatakan bahwa HRM atau human resource management itu adalah proses of acquiring, training, appraising, and compensating employees, and of attending to their labor relation, health and safety, and fairness concern. Jadi ada yang mendefinisikan ini komplit ya, siklus dari sumber daya manusia. Mulai dari awal acquiring, termasuk di dalamnya adalah rekrutmen dan aspek-aspek di dalamnya begitu. Kemudian setelah masuk di training, setelah selesai di training maka ada penghargaan, penilaian kinerja, appraising and compensating, ada kompensasi yang berupa gaji ataupun yang tidak. Kemudian juga memperhatikan komponen lain, yaitu labor relation, hubungan antar karyawan, health and safety, atau biasanya kalau di dalam bahasa Indonesia atau di Indonesia kita menyebutnya K3, kesehatan dan keselamatan kerja, and fairness concern atau equal ya, nanti ada yang materi untuk itu, kesamaan hak yang adil, ada penalti dan ada reward yang sesuai dengan kinerja masing-masing. Nah, ini definisi yang cukup komplit yang saya ambil pertama. Definisi yang kedua lebih sederhana. Manajemen sumber daya manusia didefinisikan sebagai salah satu bidang di manajemen yang membahas tentang workforce organization workforce or human resources, ya, membahas tentang sumber daya manusia itu sendiri. Ini yang deskripsi sederhana. Nah, biasanya kita pada saat membahas mengenai SDM, maka yang terlintas pertama kali adalah mengenai manajer. Orang yang bertanggung jawab terhadap tujuan organisasi. Orang yang bertanggung jawab untuk mengatur orang lain di dalam organisasi tersebut. The person responsible for accomplishing the organization goal and who does so by managing the effort of the organization people. Jadi dia yang bertanggung jawab supaya tujuan dari organisasi tersebut tercapai. Loh, dia hanya manajer IT ya Pak. Ya, pada saat nanti saya sudah selesai, saya ini hanya manajer IT, bukan manajer secara keseluruhan dari perusahaan. Tidak masalah, karena tujuan organisasi, tujuan perusahaan itu dicapai oleh semua pihak. Dan yang paling bertanggung jawab pertama kali adalah manajer-manajer tersebut. Dan bagaimana cara mencapai tersebut adalah dengan memanage ya, upaya dari orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Kalau memang levelnya manajer berarti dia harus mengoptimalkan anak buah yang dia miliki. Definisi lain mengatakan bahwa manajer itu adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk melakukan controlling atau mengadministrasi semua bagian dari
perusahaan atau sebagian gitu ya dari perusahaan. Tadi yang saya bilang bahwa ya tidak harus manajer perusahaan secara umum, tidak, tapi bagian kecil pun itu manajer. Ya bagaimana kalau itu anak buah, Pak, begitu ya. Dia manajer untuk dirinya sendiri, begitu biasanya ya. Pemimpin yang paling kecil adalah kepala keluarga gitu. Tapi ada juga yang bilang lingkup pimpinan yang paling kecil adalah kita memimpin diri sendiri. Semua dari kita adalah manajer untuk kita masing-masing. Dan ini ilmu manajemen dasar ya. Ada planning, ada organizing, staffing, leading, and controlling. Ya, dan manajemen proses ini ada banyak aliran ya. Ada yang hanya 4 gitu ya, POAC begitu. Dan macam-macam. Ya, saya ngambil yang 5. Planning, organizing, staffing, leading, and controlling. Dan ini saya ambil karena ada staffing tadi. Ya. Jadi ini saya ambil karena di sini itu ada staffingnya. Ini yang penting yang kita bahas selama rangkaian video ini atau rangkaian semester ini. Proses di dalam sumber daya manusia begitu. Tadi ini sudah dibahas di definisi ya. Ada acquisition, ada training, ada appraisal, ada compensation, ada labor relation, ada health and safety, dan ada fairness. Ya meskipun nanti tidak semua bisa dibahas secara mendetail di dalam rangkaian mata kuliah ini atau rangkaian materi ini, tetapi saya usahakan bahwa siklus ini atau proses-proses yang ada di dalam sumber daya manusia itu bisa dibahas. Dan sekali lagi karena ini fokusnya untuk rekan-rekan yang ada di program studi sistem informasi, bagi Anda yang melihat di YouTube maka nanti akan mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Bagi Anda yang berasal dari program studi manajemen terutama, maka diharapkan Anda bisa mendapatkan sudut pandang yang sedikit berbeda dibandingkan dengan materi manajemen sumber daya manusia yang dalam tanda kutip default atau standar. Ya, karena ini memang sudut pandangnya dari sistem informasi. Begitu. Ya, dan di video berikutnya nanti kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan umum dari karyawan, personil, perseorangan khususnya yang menjadi pengantar awal dari rangkaian manajemen sumber daya manusia. Demikian untuk bagian pertama dari materi manajemen sumber daya manusia. Kita masih ada di bab mengenai pengantar dari manajemen sumber daya manusia. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.